Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kelly Jennifer dengan NIM G002389 dari kelompok A1. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan em, mengenai anatomi di blok 1.2, yaitu topiknya tentang ekstremitas superior, tapi detailnya itu di regio dorsumnya, gitu. Lanjut. Nah, kita mulai dari muskulus-muskulus penyusun yang ada di regio dorsum ekstremitas superior. Nah, jadi ini, daerah ini. Nah, yang pertama itu ada musculus trapezius, yang ini. Lalu ada musculus levator scapulae, ini. Lalu ada musculus latissimus dorsi, ini. Lalu nanti ada musculus rhomboideus minor. Ini kalau teman-teman bisa lihat agak kurang kelihatan, ketutup sama arteri sama apa syaraf. Terus ini ada rhomboideus major. Sama ada, enggak sih, udah. Tadi kan levator scapula udah kan? Udah. Berarti totalnya ada 5. Ada trapezius, ada musculus levator scapulae, lalu ada musculus latissimus dorsi, ada musculus rhomboideus minor, sama musculus rhomboideus major. Yang minor itu lebih superior daripada yang mayor. Oke. Nah, cara hafal yang enak di saya itu agak aneh sih. Soalnya saya pakai bahasa, kayak nyambungin pakai bahasa Inggris gitu. Jadi, teman-teman bisa ngikutin atau teman-teman punya caranya sendiri juga nggak apa-apa. Kalau saya itu namanya ini apa cara hafalnya gini. Bentar. Jadi ada trap, levator, lady, romami. Jadi trap terperangkap, lalu kan belakangnya tuh. Jadi kalau nyambung elevator. Jadi trap elevator, terus latinya itu saya bacanya jadi late. Terus nanti jadi Romami. Jadi trip, elevator, late, Romami. Emang nggak nyambung, tapi nggak tahu kenapa di aku itu enak ngehafalnya. Jadi kalau trip, jadi trap itu untuk musculus trapezius. Terus elevator, levatornya itu musculus levator scapulae. Lalu latinya itu musculus latissimus dorsi. Terus Romami, rhomboideus mayor, rhomboideus minor, seperti itu. Untuk lokasinya harus ya sering-sering lihat apa preparat gambarnya gitu. Lanjut. Nah, ini ada penjelasan mengenai inovasi origo dan insersio. Tapi saya mulai dari origonya dulu. Jadi origo itu kan origin. Origin itu asal. Jadi otot ini asalnya dari sini seperti itu. Kalau insersio itu insert. eh Melekat. Perlekatannya di mana nanti? Lalu nanti ada persyarafan. Nervus-nervus apa aja sih yang mensyarafi masing-masing muskulus ini? Seperti itu. Nah, kita mulai dari, maaf, ada musculus trapezius yang ini. Musculus trapezius ini origonya itu di linea nuchae superior, lalu ada protuberantria occipitalis externa, tepi medial ligamentum nuchae, processus spinosus, cervical yang ke tunggu 6 yang ketujuh maaf sampai yang ke thoracalis 12 dan ligamenta supraspinalia yang terkait. Jadi apa? Karena ini trapezius. Lalu nanti akan eh, di daerah ini ada origonya yang cervical ke-7 sampai yang ke thoracalis yang ke-12. Seperti itu. Nanti insersionya di mergo superior spina scapula. Lalu ada di acromion, ya ini, dekat ini. Lalu ada tepi posterior 1/3 lateral clavicula. Ini ke sini. Ini di sini.
Lalu ada persyarafan. Jadi musculus trapezius ini disyarafi oleh nervus accessorius dan nervus rami anteriores dari dari cervical 3 dan 4. Jadi terbagi jadi dua syarafnya ini. Ada yang secara motorik dan sensori. Kalau motorik itu oleh nervus accessorius. Lalu kalau yang nervus accessorius yang ke 11, lalu nanti ada yang secara sensorius itu nanti oleh rami anteriores dari cervical 3 dan 4. Lanjut ke latissimus dorsi. Nih. Nah, jadi latissimus dorsi itu origonya di processus spinosus, 6 vertebrae torikike terbawah dan ligamenta interspinalia yang terkait. Lalu nanti melalui fascia thoracolumbalis menuju processus spinosus vertebrae lumbales, ligamenta interspinalia yang terkait dan crista iliaca. Lalu juga di bagian 3 sampai 4 kosta terbawah. Di sini. Set ke bawah. Ya, daerah inferior. Koste. Lalu nanti ada insersionya itu di dasar sulcus intertubercularis. Lalu selanjutnya persyarafan. Jadi nanti latissimus dorsi ini akan disyarafi oleh nervus thoracocordalis. Thoraco-dorsalis. Nervus thoraco-dorsalis yang cervical 6, 7, dan 8. Lalu ada levator scapula. Nih. Nah, origonya itu di processus transversus vertebrae cervical 1 dan cervical 2 dan tuberculum posterius processus transversus vertebrae yang cervical 3 dan yang keempat. Sekitar sini. Lalu nanti insersionya itu di fascias posterior margomedialis scapulae dari angulus superior sampai pangkal spina scapulae. Jadi berhubungan dengan bagian scapula. Lalu nanti disyarafi oleh cabang langsung dari rami anteriores nervi spinalis cervical 3 dan cervical 4 dan rami cervical 5 dari nervus dorsalis scapulae. Lalu ada musculus rhomboideus minor yang ini. Minor lebih superior, maaf. Yang ini. Itu origonya itu di tepi bawah ligamentum nuchae dan processus spinosus cervical yang ke-7 sampai yang thoracalis 1. Dan lalu insersionya itu di fascias posterior margomedialis scapulae pada pangkal spina scapulae. Ini. Kan bagian medial scapulae kan. Lalu nanti disyarafi oleh nervus dorsalis scapulae, cervical 4 dan 5. Lalu ada rhomboideus major yang lebih inferior dari yang musculus minor. Origonya itu di processus spinosus vertebrae yang ke thoracalis 2 sampai thoracalis yang kelima dan ligamenta supraspinalia yang ada di antaranya. Lalu nanti insersionya itu di bakal berinsersio di fascias posterior margomedialis scapulae dari pangkal spina scapulae sampai angulus inferior. Lalu nanti disyarafi oleh nervus dorsalis scapulae cervical 4 dan 5. Itu lanjut. Nah, ini lebih detail biar ada gambar plexus brachialisnya. Biar jelas. Kalau yang tadi musculus trapezius itu kan nervus accessorius. Ya, nervus accessorius sama rami anteriores. Yang cervical 3 dan nggak ada di sini. Ya, maaf, nggak ada di sini. Lupa. Lalu ada musculus latissimus dorsi, itu persyarafannya nervus thoraco-dorsalis. Cervical yang ke-6, 7, dan 8. Berarti sekitar ini. Ini. Yang ini. Nervus thoraco-dorsalis. Jadi merupakan percabangan-percabangan dari cervical 5, 6, dan cervical 6, 7, dan 8. Lalu ada musculus levator scapulae. Itu cabang langsung dari rami anteriores nervi spinalis cervical 3, 4, dan rami cervical 5 dari nervus dorsalis scapulae.
Jadi yang cervical 3 dan 4 kan nggak ada di sini. Adanya dari yang cervical 5, yang nervus dorsalis scapulae. Lanjut ke musculus rhomboideus minor. Itu disyarafi oleh nervus dorsalis scapulae juga, tapi yang cervical 4 dan 5. Yang 4 kan nggak ada di sini. Adanya dari cervical 5 yang ini. Lalu yang musculus rhomboideus major juga seperti itu, disyarafi oleh nervus dorsalis scapulae, cervical 4 dan 5. Tapi yang ada di sini cuma cervical 5. Ini. Lanjut. Nah, tadi kan sudah tahu nih mengenai muskulusnya apa aja di regiodorsum, lalu origonya di mana, berinsersio di mana, dan syarafnya. Yang mensyarafi masing-masing muskulus itu apa? Sekarang kita masuk ke masalah klinis yang terjadi pada daerah apa namanya? Regiodorsum. Yang paling sering terjadi itu pada daerah scapula biasanya. Yaitu namanya ada winging of the scapula atau scapula alata. Jadi apa sih apa namanya? Masalah klinis ini? Saya kasih lihat gambarnya dulu. Nah, kayak gini. Ini tuh yang normal. Ini tuh yang abnormal. Ini tuh yang namanya winging scapula. Jadi, kenapa sih bisa terjadi winging scapula ini? Jadi, kalau teman-teman ingat, bagian persyarafan kan ada namanya nervus thoracicus longus. Oh, nggak ada ya, tadi nggak ada sih. Nervus thoracicus longus di daerah lateral, lateral cavitas thoracis. Nah, ini. Jadi, nervus thoracicus longus ini kan eh, menuruni dinding lateral dari cavitas thoracis pada fascias externum musculus serratus anterior. Ini kan musculus serratus anterior, musculus serratus anterior kan. Lalu si nervus thoracicus longusnya ini kan melewati, ya kan, menuruni secara lateral dan letaknya itu langsung di bawah kulit dan bagian subcutaneous. Nah, karena karena nervus ini berada agak superficial ya, jadi langsung di bawah kulit dan fascia subcutaneous, jadi rentan mengalami kerusakan. Nah, jadi nervus ini rentan mengalami kerusakan. Dan ketika terjadi kerusakan pada nervus thoracicus longus, maka akibatnya nanti margomedialis dari apa bagian scapula, khususnya angulus inferior scapulae, itu bakal menjauhi atau kalau istilahnya bakal mundur gitu dari bagian cavitas thoracis. Jadi ini kan cavitas dinding cavitas thoracis. Jadi dari scapula itu bakal mundur. Ah, ini nih. Ini bakal mundur gitu. Menjauhi. Nah, jadi setelah kalau misalnya terjadi pemunduran atau penjauhan dari dinding cavitas thoracis itu namanya jadi winging scapula. Nah, kalau udah winging scapula apa sih akibatnya? Selain kelihatannya agak emang abnormal, ya akibatnya itu pada pergerakan. Jadi ketika melakukan elevasi, itu tuh gak bisa lagi. Tubuhnya nggak bisa lagi. Bagian lengan atasnya itu nggak bisa lagi. Lanjut, ini yang gambarnya. Jadi ini eh wing yang scapula, ini yang normal. Seperti itu. Lanjut, udah selesai. Jadi ini adalah penjelasan mengenai eh ekstremitas superior regiodorsum. Ada muskulus-muskulusnya, bagian ada apa origonya, lalu ada insersionya, persyarafannya, lalu ada masalah klinisnya. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman yang menonton bisa cukup mengerti, terutama bagian dasar-dasarnya, nama muskulusnya lah setidaknya, dan ingat klinisnya. Karena masalah klinis itu kan penting gitu. Dan semoga juga bermanfaat untuk saya agar bisa lebih ingat lagi dan bisa lebih paham lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kesalahan dalam perkataan maupun penjelasan. Sekian, terima kasih. Dadah.